Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau akhir-akhir ini tubuh terasa berbeda, lebih cepat lelah, tidak sekuat dulu, atau rasanya ada yang berubah, saya ingin bilang satu hal dulu. Itu tidak berarti Bapak sedang rusak, dan itu bukan tanda akhir dari apapun. Perubahan tubuh setelah usia 50 tahun adalah bagian alami dari perjalanan hidup, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Banyak pria justru menjadi lebih tenang, lebih bijak, dan lebih mengenal tubuhnya di usia ini. Masalahnya, seringkali perubahan kecil ini disalahartikan sebagai sesuatu yang besar, lalu membuat pikiran panik duluan. Di video ini, saya tidak akan mengajak Bapak takut, tidak akan menjual harapan kosong. Kita akan bicara pelan-pelan, membahas resep sederhana warisan orang tua dulu yang tujuannya bukan untuk memaksa tubuh, tapi merawatnya dengan cara yang lebih bersahabat. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak bapak-bapak yang sedang menonton. Tulis di kolom komentar, usia Bapak sekarang berapa, dan berasal dari kota atau daerah mana. Bukan untuk apa-apa, tapi supaya saya tahu, kita ini sedang belajar bersama dari berbagai usia dan latar belakang. Banyak orang salah paham dengan kata perkasa. Sering dianggap hanya satu hal saja. Padahal dalam pandangan orang-orang tua dulu, perkasa itu artinya tubuh terasa hidup, pikiran jernih, dan hati tenang. Nenek moyang kita tidak mengenal istilah hormon, tapi mereka paham ritme. Kapan tubuh perlu dihangatkan, kapan perlu diistirahatkan, kapan perlu diperlakukan dengan lembut. Dan menariknya, mereka tidak mengandalkan obat, tapi kebiasaan yang diulang setiap hari. Resep tradisional bukan soal bahan ajaib, tapi soal menghangatkan tubuh, melancarkan aliran, menjaga ritme tidur dan bangun, tidak memaksa tapi konsisten. Orang dulu tidak minum sesuatu karena ingin hasil cepat. Mereka minum karena ingin tubuhnya enak dipakai hidup. Ini prinsip yang sering hilang di zaman sekarang. Sekarang kita bicara tentang sesuatu yang sangat sederhana, tapi justru sering dilupakan. Orang-orang tua dulu tidak mengenal istilah terapi mahal atau suplemen rumit. Yang mereka lakukan hanyalah menjaga tubuh tetap hangat, tenang, dan tidak tergesa-gesa. Resep ini bukan untuk memaksa tubuh menjadi seperti usia 30 tahun. Resep ini dibuat supaya tubuh pria usia 50 tahun ke atas merasa lebih nyaman ditinggali. Dan ketika tubuh nyaman, banyak hal biasanya ikut membaik dengan sendirinya. Yang menarik, resep ini bisa dilakukan di rumah, bahannya ada di dapur, dan tidak membutuhkan alat apapun. Bahan dasar, mudah didapat. Pertama, air hangat. Bukan air panas, bukan air dingin. Air hangat yang ketika diminum tenggorokan terasa rileks, bukan kaget. Orang tua dulu percaya, air hangat membantu tubuh membuka diri, terutama setelah seharian beraktivitas. Kedua, rempah penghangat alami dapur, secukupnya. Bukan untuk rasa yang kuat, bukan untuk efek menyengat. Cukup memberi sensasi hangat yang perlahan. Hangat yang membuat perut terasa enak, dada terasa lapang, dan nafas terasa lebih panjang. Ketiga, bahan penenang alami yang biasa dipakai orang-orang dulu. Bahan yang tujuannya bukan membuat tubuh lemas, tapi membantu pikiran turun dari mode tegang ke mode istirahat. Karena seringkali, yang membuat tubuh terasa berat bukan badannya, tapi pikirannya. Di sini saya sengaja tidak menyebutkan dosis medis, karena ini bukan obat, ini adalah kebiasaan minuman. Seperti kebiasaan orang tua kita minum sesuatu sebelum tidur, bukan karena sakit, tapi supaya tubuh terasa lebih enak. Cara menyiapkan. Cara menyiapkan resep ini justru lebih penting daripada bahannya. Pertama, diseduh perlahan. Tidak terburu-buru. Saat menyeduh, beri waktu sebentar. Orang tua dulu percaya, kalau kita tergesa-gesa dari awal, tubuh juga ikut tergesa-gesa menerima. Kedua, diminum dalam keadaan hangat, bukan ditunggu sampai dingin. Hangatnya inilah yang menjadi pesan pertama ke tubuh bahwa sekarang waktunya tenang. Waktu terbaik untuk meminumnya ada dua pilihan. Malam hari sebelum istirahat, ketika aktivitas sudah selesai, atau pagi hari dengan perut yang masih tenang, sebelum pikiran dipenuhi banyak urusan. Dan ada satu hal kecil yang sering diremehkan,
tapi justru paling penting. Saat minum, duduklah dengan posisi nyaman, tarik nafas pelan lewat hidung, hembuskan perlahan, lalu minum sedikit demi sedikit. Bukan ditenggak, bukan sambil berdiri, bukan sambil memegang ponsel. Karena pada saat itu, tubuh sedang diajak untuk beralih dari mode sibuk ke mode pulih. Mengapa cara ini dipakai orang dulu? Orang-orang tua dulu paham satu hal. Tubuh pria usia matang tidak butuh dipaksa, tapi butuh diarahkan. Yang dibutuhkan tubuh di usia ini bukan rangsangan keras, tapi aliran yang lancar supaya tubuh tidak terasa berat, tidur yang pulih, bukan sekedar lama, pikiran yang tidak terus-menerus tegang. Kebiasaan hangat seperti ini membantu tubuh masuk ke kondisi tersebut secara alami, bukan dengan kejutan, tapi dengan transisi yang halus. Dan seringkali ketika dilakukan secara rutin, tubuh mulai memberi sinyal-sinyal kecil. Bangun tidur terasa lebih ringan, nafas lebih panjang, badan tidak mudah gelisah. Bukan perubahan yang dramatis, tapi perubahan yang terasa jujur. Itulah sebabnya cara ini dipertahankan turun-temurun, bukan karena efek cepatnya, tapi karena tubuh bisa menerimanya tanpa perlawanan. Bagian 4, pendamping resep, wajib, sekitar 10 menit. Resep ini tidak berdiri sendiri. Orang dulu selalu menggabungkannya dengan 1. Gerak ringan, bukan olahraga berat. Cukup jalan pagi, peregangan ringan. 2. Tidur teratur, bukan lama tapi cukup dan tenang. 3. Pikiran tidak dipaksa. Pria yang terlalu menekan dirinya sendiri justru cepat habis tenaganya. Ini semua satu paket. Doa untuk penonton, sekitar 2 menit. Di bagian ini saya ingin mendoakan bapak-bapak semua yang menonton. Semoga Allah memberi bapak kesehatan yang utuh, rezeki yang lancar dan halal, umur yang panjang dan bermanfaat, hati yang tenang, serta dijauhkan dari segala macam penyakit, lahir maupun batin. Amin. Ajakan komentar akhir, sekitar 3 menit. Kalau Bapak merasa pernah mengalami perubahan seperti yang saya ceritakan, atau merasakan manfaat setelah memahami penjelasan ini, silahkan tulis di kolom komentar pengalaman Bapak, dan bagian mana yang paling terasa manfaatnya setelah menonton sampai selesai. Komentar Bapak bisa jadi penguat bagi penonton lain yang diam-diam sedang mengalami hal yang sama. Penafian, wajib, sekitar 2 menit. Sebagai penutup, saya perlu menyampaikan dengan jujur. Video ini bersifat edukasi dan berbagi pemahaman kesehatan, bukan pengganti pemeriksaan atau konsultasi langsung dengan dokter. Jika Bapak memiliki kondisi medis tertentu, sedang dalam pengobatan, atau ragu dengan kondisi tubuh sendiri, silahkan konsultasikan langsung dengan tenaga medis terpercaya. Penutup tenang, sekitar 4 menit. Ingat satu hal, usia bukan musuh. Tubuh hanya minta diperlakukan dengan cara yang berbeda. Kalau kita mau mendengarkan tubuh, merawatnya dengan sabar, dan tidak berburu-buru menuntut hasil, seringkali tubuh justru memberi kita kembali apa yang kita rawat. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Semoga bermanfaat.